Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak ya, kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang Mari akan tarik kartu tarot yang akan dipersembahkan pembacaannya bagi kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Capricorn. Melalui kartu tarot ini kita akan cari tahu tentang energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Kita akan cari tahu bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, dan kemudian energi apa yang akan dia manifestasikan dalam relationship ini. Namun, sebelum Mari memulai, perlu kamu ketahui ya Capricorn, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energi yang terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja Capricorn, bagaimana energi dia untuk dirimu. Oke, ada kartu dari The Chariot di sana. Kemudian kartu dari Nine of Swords. Dan kemudian di sini ada energi dari Judgment. Oke, baik ya. Kemudian di sini ada energi dari Page of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Swords, dan kemudian di sini ada energi dari Five of Swords. Baik, kemudian di sini ada energi dari Queen of Cup, ada energi dari Two of Swords, dan kemudian di sini ada kartu dari The Hermit. Oke, baik. Mungkin untuk saat sekarang ini beberapa dari kaum Capricorn kayaknya sedang berusaha untuk healing gitu ya. Sedang berusaha untuk mungkin ini juga mengubur gitu ya. Mengubur kenangan manis, kenangan indah dengan si dia. Barangkali ketika dijalani relationship ini ada beberapa kaum Capricorn di sini yang merasa tertekan gitu ya karena si pasangan ini gitu. Ada yang kayak ngerasa bahwa kok isinya hubungan ini tuh perbedaan saja gitu ya. Mungkin memang dapat nemu lah hal-hal manis, hal-hal indahnya gitu. Tapi tidak lantas itu membuat Capricorn merasa bahwa hubungan ini worth it untuk dipertahankan gitu ya. Atau setidaknya begini, karena banyaknya masalah terutama belakangan-belakangan hari ini gitu ya. Entah ini masalah serangan dari luar, eksternal, atau ini hanya ego dirinya dia ya, ego si pasangan ini yang tidak tertahankan oleh Capricorn. Jadi kayak Capricorn, aku jeda dulu deh gitu ya. Aku menjauh dulu lah dari dia gitu. Karena untuk sampai sekarang ini yang dilihat Capricorn mungkin aku kalah nih kalau adu-aduan ego sama dia. Adu-aduan kuat-kuatan, keegoisan, kekeras kepalaan gitu ya. Aku nggak kuat nih, aku kalah nih gitu. Dan tentu saja dalam sebuah hubungan di sini kan Capricorn tidak mencari lawan tanding gitu ya, tetapi kan mencari partner, mencari seseorang yang berbicara dengan rasa, bukan hanya bermain-main atau bukan melulu hanya di dunia pikiran saja, tapi yang di situ ada kasih sayang, ada cinta, ada ketulusan, ada kesabaran, ada keikhlasan. Kan begitu ya maunya dari kamu Capricorn kayak gitu ya. Dan mungkin ini tidak kamu temukan dari si pasangannya kamu ini. Jadi beberapa di antara kalian barangkali ya tadi ya memilih untuk aku jeda dulu, aku menjauh dulu dari dia. Capek nih, aku babak belur nih gitu ya. Dan ini bukan karakternya aku, ribut-ribut, argumentasi gitu ya. Ini nggak karakternya aku. Karakternya aku tuh feminim. Maunya aku itu ngomong tuh pelan gitu ya. Ngomong tuh pakai empati supaya tidak menyakiti gitu ya. Aku pengen dapat simpati ketika aku melakukan sesuatu yang baik, dihargai, bukan selalu dicap kurang, salah, keliru, kurang apa ya, bukan hanya dicap pemberianku ini tuh nggak ada artinya. Aku nggak mau, aku butuh juga mendapatkan reward dari dia gitu ya. Terutama mungkin ini kayak suara keras ya. Barangkali dia suaranya keras, atau ini belak-belakan sekali kayak nunjukin egonya dia gitu ya, memaksakan kehendaknya, mau menang sendiri gitu ya.
Oh, memang ini kalau Mari lihat pasangannya kamu ini ya Capricorn mungkin orangnya agak ruwet gitu ya. Semakin tua dia, semakin nambah umurnya, semakin ruwet ini orangnya. Nampaknya ya, semakin ruwet kayak gitu. Jadi kayak semua salah, semua harus dibenarkan gitu. Dan mau membenarkan ini tuh dia mau sesingkat-singkatnya gitu loh. Ya, dia bisa ini orangnya orang yang nggak sabar akan proses. Dan juga dia selalu melihat ada tantangan, nemu aja dia tantangan, nemu aja dia masalah. Nah, kayak gitu ya, nemu tantangan dan nemu masalah, menilai saja. Menilainya itu menilai dengan ranah pikiran, nggak dia nilai pakai perasaannya dia. Oh, sebenarnya Capricorn sedang mencoba untuk menyentuh hatiku, enggak yang kayak gitu dia. Jadi sibuk main di pikiran aja, namanya pikiran ya. Ini ruwet ini, masalah orang spiritual. Ya, ini agak melenceng sedikit ya. Masalah orang spiritual itu adalah kendali dari pikiran yang meliar ini, pikiran yang mencetuskan kenegatifan ini, mencari-cari kurang, mencari-cari salah mulu, gitu. Dan ketika nemu yang kurang, nemu yang masalah, bukannya jalan keluar ini yang dia dapat, tapi dia yang kayak hanya mempersoalkan masalah itu aja. Dia di sini bisa orang yang nggak cari solusi. Kalaupun solusi yang dia ambil ini bisa kayak solusi mengalahkan yang satu, ya mengalahkan Capricorn dan kemudian hanya memenangkan diri dia sendiri, gitu. Ini mau ini mengungkit-ungkit, salahmu ini, salahmu itu, gitu ya. Padahal kesalahan itu udah 100 tahun yang lalu dilakukan, gitu ya. Tetapi dia masih ingat itu. Jadi ini orangnya kalau melihat agak kurang luwes, gitu ya. Terlalu kaku dia, terlalu berat pikirannya, dicari-carinya sendiri, kurang-kurang itu dicari-carinya sendiri. Orang yang bisa tuh kayak yang nggak puas. Jadi dia di sini kayak ngerasa tertekan. Padahal mungkin Capricorn kamu tidak menekan dia barangkali, gitu ya. Kamu kayak berusaha untuk bersikap semanis mungkin ke dia. Tapi ya kayak gitu, memang bangsa pikirannya aja, gitu ya. Memang tabiat orangnya aja yang kayak gitu, karakter dirinya aja yang kayak gitu. Semua mau diberantemin. Gitu ya, semua salah, gitu, semua salah. Dan akhirnya kalau melihat dia patah sendiri kok di sini. Apalagi nanti kalau kamu tuh sudah sadar value dirinya kamu ya, bahwa aku ini patut dicintai, gitu, bahwa aku ini patut untuk diperlakukan dengan lebih baik. Kalau kamu udah sadar ke arah sana, nanti orang ini bisa kayak yang nyesal banget, gitu ya, nyesal banget. Cuman dalam penyesalannya itu nanti dia, kalau kamu menjauh dari dia, nanti dia bisa kayak ngerasa, aduh, aku diabaikan nih. Nah, lagi-lagi salah lagi di sini tuh Capricorn. Padahal Capricorn menjauhkan diri dari dia untuk menarik kewarasan, gitu ya, untuk keluar dari kemelut yang tidak karu-karuan. Ini kayak benang kusut ini hubungan dengan dia. Mungkin belum kamu lihat sekarang, tapi bisa jadi ya kalau pembacaan ini memang tarikan energi kamu, cepat atau lambat kamu akan lihat ini, gitu ya. Dia cemburuan terus, dia merasa tidak nyaman terus. Ini orang yang tidak berbahagia di dalam dirinya, sehingga ekspresi keluar itu ya tentu saja ya ekspresi yang tidak bahagia, gitu. Unek-unek aja yang dia ceritain, itu masalah aja yang dia ceritain, gitu. Yang nggak ada diada-adakan, yang diada-adakan ini tuh yang buruk-buruk pula, yang jelek-jelek pula, dan dia capek sendiri ini. Ketika dia capek dengan diri dia sendiri, ini bisa lagi nih Capricorn lagi yang disalahin, seperti itu. Capricorn lagi yang disalahin di sana, gitu ya. Jadi ini bisa kayak yang, wah kamu menjauh dari aku, kamu nggak bisa menjauh dari aku, seenaknya kamu menjauh dari aku ya, gitu. Dia tidak bisa ditolak ini, nggak mau ditolak dia, gitu ya, nggak mau ditolak. Kalau dia ditolak sama Capricorn, misalnya gini ya, dia mancing Capricorn ribet nih, tapi kemudian Capricorn, ngapain aku jawab dia mau mancing aku ribut. Ketika Capricorn berusaha untuk, udahlah ditenangkan aja, aku diam aja. Ini dia bisa meradang juga nih, kok kamu nggak jawab aku, gitu. Padahal maksudnya Capricorn mungkin ya biar ini nggak memanjang,
urusannya, biar gak menajam konfliknya. Tapi dia enggak, ribut sama Capricorn tuh enak. Dia ini bisa menghasrati penderitaan di sini, ya, tanpa dia sadari barangkali ini, tanpa dia sadari, gitu. Menghasrati penderitaan. Kalau nggak pedih tuh ndak asik gitu. Tapi nampaknya ini pasti tidak dia sadari. Lah orang memang fitrahnya manusia kan sebenarnya cinta kasih sayang, kedamaian, kelembutan gitu ya. Tapi dia bisa ekstrem ke kiri di sini. Gitu. Dan nanti dia bisa dapat pembenaran ini. Oh iyalah gara-gara Capricorn ini aku kayak gini. Dia yang selalu mancing aku ribut. Dia yang selalu mancing aku marah. Gitu. Sikapnya A, B, C gitu. Ya, dan itu semua yang negatif-negatif semua. Ingin bersama dengan Capricorn tapi menciptakan hubungan yang kondusif, hubungan yang harmonis. Barangkali itu menjadi tantangan tersendiri bagi dia. Gitu. Jadi kalau Mari lihat ini dia kayaknya bermasalah dengan diri dia sendiri sesungguhnya. Gitu. Ya. Namun nanti dengan melalui hubungan dengan Capricorn ini, seharusnya sih dia makin mengenali dirinya dia ya. Siapa dirinya? Jangan-jangan hidupnya dia untuk di sektor yang lain, keuangan, kesehatan, ini pun bisa bermasalah di sini. Ini jadi kayak problem multidimensi gitu. Ini bisa jadi multidimensi, kena ke keuangan, kena ke karir, kesehatan, kena ini. Kalau yang kayak gini modelannya. Dan ini kayak jangan dipersalahkan aku gitu. Karena kerjaan dia nyalah-nyalahin. Jadi kalaupun dia dikasih input yang baik, ini dia bisa menolak di sini. Aku punya alasan untuk ngamuk. Aku punya alasan untuk marah. Aku punya alasan untuk bersikap kasar. Dia kan selalu kayak gitu. Jadi tidak damai hatinya. Sulit untuk memaafkan. Gitu. Sulit untuk memaafkan. Dan dia susah sendiri ini. Susah sendiri. Bersama menekan. Gitu ya. Dijauhi demi kebahagiaan dirinya. Dia merasa bersama menekan, ditinggalkan, merasa dijauhi demi kebaikan. Dia anggap itu seperti Capricorn menabuhkan genderang perang sama dia. Isinya ini hidupnya ini perang aja nih ya, perang aja, gitu. Cocok juga ini dicampakkan ke wilayah konflik sana ya. Kalau yang kayak gini cocok juga ini gitu. Nggak ada jalan damai di sini. Nggak tahu ini cara berdamai sama dia ini tuh nggak tahu gitu. Nggak tahu kayak gimana cara bikin tenang hatinya ini tuh nggak tahu. Karena kita usaha nih ya gitu kan, kita usaha. Oh dia maunya kayak gini, oke lah dimanuti. Tapi nanti dia nemu lagi nih, oh hal lain lagi. Jadi itu kayak yang seperti memuaskan seseorang yang nggak ada batasan kepuasannya. Gitu. Dan ini bisa sebentar, udahlah aku tinggalkan aja Capricorn. Tapi sebentar, oh enak aja, aku tinggalkan dia. Kayak gitu. Jadi dia ini kayak yang riuh sekali di kepalanya dia. Ini salah, itu salah, ini kurang, itu tidak tepat. Kayak gitu. Jadi mati cintanya. Dan dia bisa bilang bahwa ini adalah bentuk ekspresi cinta. Keliru dalam mendefinisikan cinta di sini. Kayak gitu ya. Jadi ini anxiety, orangnya cemas berkelebihan. Gitu ya. Ini bisa juga ya resah lah ya. Pokoknya dia ini nanti bisa kayak yang capek sendiri. Gitu. Ini kalah menang. Itu aja. Itu aja skema perjalanan hidupnya dia dengan Capricorn ini. Gitu. Ketika Capricorn membuka diri, memberikan kesempatan untuk membangun hubungan, dia bisa lewatkan itu. Gitu ya. Tapi ketika Capricorn kayak udah deh,
dimerdekakan sajalah kedua belah pihak gitu ya. Aku gak mau lagi tertekan dan aku juga gak akan mau menambah bebannya dia. Ini dia anggap seperti dia dicampakkan, dia dibuang, dia kejar ini Capricorn gitu ya. Dikejar lagi nih sampai habis-habisan, dengan cara apapun dia akan kejar di sana gitu. Barangkali sebenarnya dia punya itikat baik bersama di sini ya, bersama dengan Capricorn tuh punya itikat baik. Cuman ya itu tadi, kayaknya ego-egonya dia itu tuh baiknya didudukkan gitu ya. Tapi ya mungkin nggak ada yang ngomongin ke dia, karena diomongin pun ini orang bisa enggak kayak gitu, nggak bisa gitu caranya gitu ya. Itu Capricorn itu nentang aja sama aku, melawan aja sama aku kayak gitu. Jadi emosi saja, marah saja gitu. Semakin dia merasa tidak berdaya di dalam hubungan ini, semakin dia akan merasa tersiksa. Tapi kalau dia diberikan kemenangan, ya dimajukan egonya dia dalam relationship ini bisa melunjak, ini bisa berlebih-lebihan gitu loh ya. Jadi itu tadi, tidak ada batasan kepuasan di dirinya dia, terlalu banyak amarah gitu. Mungkin ini perjalanan hidup ya, yang banyak merasa terkekang barangkali kayak gitu ya, atau selalu merasa tidak puas, ada insecure di situ gitu loh, ada kenarsisan, ada keegoisan seperti itu ya. Mungkin memang di masa kecilnya dia tuh tumbuh kembangnya tuh tidak dalam kondisi yang kondusif, barangkali lihat orang tua yang kayak gimana, lihat tetangga kayak gimana gitu ya. Terus dia juga bisa ini menyerap informasi-informasi yang negatif di sosial media, penggerebekan pelakor misalnya kayak gitu ya, pasangan yang membunuh. Jadi yang diserapnya pula gitu ya, banyak hal dari lingkungan ini tuh serapan-serapan yang negatif gitu. Jangan-jangan pun ya tadi teman-temannya dia pun jangan-jangan toksik kayak gitu ya. Jadi nakut-nakutin dia, atau mengajak atau apa ya, bareng-barengan menggelembungkan ego, bisa juga di situ ya. Lingkungan yang tidak sehat yang kayak gitu. Nah, di sana, atau mungkin ini orangnya memang tertutup gitu ya. Jadi hasanah wawasan dia tentang kehidupan itu tuh pun jadi akhirnya tuh sempit sekali, picik jadinya kayak gitu. Nah, di sana tergesa-gesa, terburu-buru, kacau ini. Kacau lahir dan batin di sini. Ngomongnya sebentar A, besoknya sudah B, besoknya sudah C, gitu. Memaksakan diri sebagai korban di sini. Ketika dia menjadi korban, maka yang dia lakukan adalah menentang, melawan, kayak gitu. Padahal mungkin skema dari Scorpio nggak ada sih mau menang kalah, nggak ada sih kayak yang pengen nyakitin. Tapi ya yang dia tangkap ya itu vibrasinya dia itu main-main di vibrasi rendah gitu ya, main-mainnya tuh di vibrasi yang sangat-sangat rendah justru. Jadi ini cepat stroke ini orang, cepat stroke ini di usia muda, bisa ini banyak penyakit ya, apalagi di usia tua gitu. Di sana nggak mau damai, ini pasti nggak kenal meditasi nih gitu ya, nggak kenal apa tuh istilah mindfulness. Sedih sih, kasihan sih melihat jiwa yang seperti ini ya, kasihan banget. Ini menderita gitu. Dan celakanya yang membuat dia menderita itu ya adalah diri dia sendiri gitu ya. Tapi dia bisa melemparkan ini, lingkunganku ini yang salah, orang tuaku ini yang salah. Berhenti dia evolusi spiritualnya, kasihan. Pedih ini ya, pedih ini yang kakak gini, capek gitu ya. Ini bisa jadinya dijauhi gitu ya. Mungkin juga di urusan asmara, ya siapa sih yang bisa tenang, yang bisa damai, yang bisa bahagia menghadapi sikap energi yang seperti ini gitu ya. Kasihanlah di sana. Tapi kalau dia usia muda di sini, semoga dia bisa cepat ya nemu ajaran-ajaran mindfulness itu ya. Semoga dia dihadirkan dalam hidupnya itu guru gitu ya.
kok nggak ini siksaan luar biasa, lahir dan batin tersiksa di sini gitu. Dan ya itu tadi ya, mungkin kaum Capricorn di sini akan keluar dari liga hidupnya dia gitu loh ya. Kaum Capricorn di sini yang kayak bukannya tidak cinta padanya, ada di sini cinta, ada di sini rasa sayang gitu. Tapi kemudian kalau untuk terus menerus apa ya tersiksa seperti ini, mungkin kaum Capricorn tuh nggak worth it kayak gini. Ini hanya kayak menjatuhkan diri ke dalam kubangan gitu ya, kubangan lumpur di sini gitu. Jadi kalau Mari lihat ada kebijaksanaan juga sebenarnya ya, ingin menjauhi dia tuh ada kebijaksanaan. Kayak ada yang memang ada beberapa gitu ya, sekali berguru spiritual aja mau itu kayak menolak murid yang datang gitu. Karena tahu wah ini tebal lagi ini egonya gitu, harus dia selesaikan sendiri gitu ya. Ada itu mau guru spiritual, enggak aku nggak mau apa ya menjadi gurumu gitu, kamu selesaikan dulu beberapa hal di dalam dirimu baru datang, karena kamu datang dengan wadah yang berisi full emosi gitu. Apalagi mungkin ini kaum Capricorn yang Mari tarik energinya belum masuk ke spiritual mungkin ya, mungkin. Nah, terus apa yang mau diberikan gitu, karena apa yang diberikan ini tuh dicampakkan mentah-mentah sama dia gitu loh sana. Jadi kayak menjaga kesehatan lahir dan batin, mesti aku tuh keluar dari lingkaran setan ini, jebakan maut ini. Aku harus keluar gitu ya. Ini beberapa dari kaum Capricorn di sini. Gitu. Aku harus keluar di sini. Aku harus mencari kedamaianku. Aku harus mencari ketenanganku di sini. Gitu loh. Nah, ada beberapa atas dasar cinta, aku keluar sekarang, tapi nanti kalau dia bisa berubah, mau berubah, aku akan datang lagi kok, gitu. Cuman saat ini aku tuh nggak punya energi yang kuat, karena kalau dekat-dekat sama dia bisa kayak selalu merasa terancam jiwa dan raga, gitu ya. Jangan-jangan ini soalnya main pukul, gitu ya. Mau ini secara verbal juga kasar sekali, gitu ya. Tidak memanusiakan kayak gitu nih, mau ini gitu loh, mau ini si pasangannya Capricorn ini. Jadi kan terus menerus terpapar oleh energi negatif, kita pun runtuh itu gitu ya, kita pun runtuh kayak ini sedikit ya, kayak kita taruh reader ini, kita tuh kan yang datang klien kan itu kan ceritanya yang negatif saja, kepedihan, kesedihan, amarah, murka gitu ya. Nah kita tuh aja butuh untuk grounding gitu. Kita grounding. Tengah malam ya, kayak Mari itu tengah malam 2-3 jam satu hari gitu ya. Itu grounding, ngebuang, ngenetralin gitu ya, mengembalikan ke bumi. Nah, kan butuh yang kayak gitu. Jadi dia ini pun Mari rasa ya kayak gitu, grounding dulu gitu loh. Tapi cara grounding ini nampaknya berjarak dulu nih dari Capricorn. Nah, seperti itu. Semakin dia nyaman nanti dengan jarak ini, Mari lihat Capricorn semakin pasangan Capricorn bisa semakin ugal-ugalan, tidak menerima. Mungkin dia tuh nggak tahu ya apa yang sedang terjadi dengan dirinya dia. Nah, itu ya. Oke, baik. Nah, di sana ya. Jadi agak sulit lah kalau untuk menemukan kebahagiaan bersama, kedamaian dan ketenangan bersama itu nampaknya agak sulit gitu ya. Karena dari dalam dirinya itu pun mungkin maunya dia seperti itu ya, akal sehatnya dia mungkin bilang aku memang butuh cinta, aku butuh kasih sayang, aku butuh kenyamanan, aku butuh ketenangan gitu ya, pikiran sadar. Tapi bawah sadarnya dia banyak kemelutnya. Oke, mungkin itu aja ya. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer di situ, hadir energi dari Gemini, hadir energi dari Aries, ada Sagittarius di sana. Ada energi dari Leo, ada energi dari Aquarius juga gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu. Semoga yang Mari sampaikan di sini mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.